Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kalau kita ke belakang ya, ternyata banyak sekali istilah-istilah yang dipakai oleh abang kita ya, seperti pukul, itu hajar, juga mungkin kepanjangannya ya. Tapi itu tidak menutupi kekhawatirannya sekarang ya, kepanikannya sekarang tentang laporan dari semua orang. Yang lebih lucu adalah beliau itu agak-agak sedikit bagaimana gitu dilaporkan, tapi giliran dia ngelapor tidak ada masalah. Tapi sebelumnya kita coba cek istilah-istilah yang dipakai ya, yang nantinya dibalas juga sama salah satu netizen yang menggunakan istilah yang sama. Jadi gimana video lengkapnya Semeton? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Makna dari sebuah kata hajar menurut Farhad Abbas. Kan saya udah jelaskan. Kalian pernah kan kalimat hajar sama saya, tahu kan? Saya ini ketua umum LSM Hajar Indonesia, ya kan? Hajar Hukum jamin rakyat hajar ya. Kan dia ini di podcast Ya. Gus Dur udah ngerti kan? Dan waktu dia tanyakan saya di rumah itu hajar itu kan, salah hajar itu kan hukum jamin rakyat. Jadi bukan hajar mukul. Kalaupun ada kalimat itu, kalau dia kurang ajar, dia datangi rumah saya, dia bikin keonaran, dia membuat kata-kata yang menghina saya, tai itu tai, saya hajar. Itu hajar dalam arti ketika dia menyerang saya, bukan dia diam-diam duduk mana saya mau hajar. Nah kalau tidak salah tai itu juga gini bang, tai itu adalah tarung antar laki-laki gitu ya, tarung antar laki-laki, i-nya di belakang, itu maksudnya ya, yuk tarung antar laki-laki yuk gitu. Tai itu singkatan dari tarung antar laki-laki yuk gitu bang, kalau menggunakan istilah yang sama gitu kan. Dan ini ada istilah baru lagi nih dari salah satu netizen, ini dia. Jadi kalian nggak usah perlu menghujat lagi. Menghujat. Hina netizen itu singkatan. Hina betul. Dari himbauan nasional. Nah, jadi hina. kita tuh menghimbau Mas Agus untuk mikir pakai otak. Betul. Untuk berobat, untuk sembuh, biar cepat sembuh. Ya. Terus kalau kita hujat itu juga singkatan. Oh, Singkatannya iya. dari Human Justice Attention. Jadi kita netizen tuh atensinya ke Mas Agus karena pengen keadilan buat Mas Agus. Iya. Jadi kita attention ke Mas Agus gitu. Iya, gitu. Emang FA doang yang bisa singkatan-singkatan. Nah, emang FA saja yang bisa. Agus itu ada kepanjangannya loh. Anak enggak tahu diurus gitu. Ya kah? Itu kepanjangannya juga bisa dong ya. Farhad juga itu forever and arts entertainment kayak itu kan kayak gitulah. Tapi yang lebih seru sih betul ya, ternyata ada juga nih bocoran sekarang dari ketua relawan, ketua donatur ya, yang katanya sih ingin menarik kembali uang yang sudah diserahkan kemarin karena sudah bosan dengan apa yang terjadi sekarang ya. Ini dia videonya. Karena dari pihak donatur kan sudah nggak ingin tuh untuk pihak ke Agus lagi. Jadi donasinya itu dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan. Banyak Tenovi itu umumkan kalau memang udah nggak untuk haknya Agus lagi, tapi udah dialihkan nanti ke tempat yang membutuhkan, atau memang kalau diserahkan ke pengadilan ya, supaya nanti diajukan gugatan supaya para donatur bisa ambil sendiri uangnya. Uang ini bukan punya haknya Agus, haknya donatur yang memang donasi untuk kesembuhan Agus, tapi karena disalahgunakan, lebih baik dialihkan ke yang membutuhkan. Jika memang Tenovi tidak bisa mengalihkan, lebih baik dikembalikan saja. Menurut saya sih, ini si Agus dari pihak Bang Farhad ini cuma mau uang kan, gitu. Yang kemarin lagi diberita dengan dengan Bang Pablo Benua itu juga dia bilang dengan uang 1,3 M beres. Berarti dia cuma memang mau uang. Ya udah, menurut saya sih simpel. Ini masalah beres kalau misalnya uangnya udah nggak di tangan Tenovi. Jadi pihaknya Agus pasti udah nggak pingin lagi, menurut saya sih gitu. Karena kan tujuannya sekarang kan dia pingin uangnya tuh balik ke Agus tuh 1,3 M-nya itu. Tapi kalau uangnya udah nggak ada di Tenovi sama sekali karena haknya donatur, jadi pasti dari pengacaranya Agus udah nggak mau lagi ngurusin Agus karena nggak ada yang mau bayar dia. Di Tenovi selalu bilang masih, uangnya Agus masih ada, masih mau berniat baik ngajak berobat. Berniat baik boleh, kalau memang mau kita berbaik baik boleh, tapi kita lihat dulu orangnya ini dibantu seperti apa. Saat ini pun kan dia udah nggak membutuhkan lagi Tenovi untuk Agus karena bukan haknya Tenovi, tapi ini haknya donatur gitu. Jadi Tenovi ini nggak berhak untuk bilang ini masih uang Agus. Enggak, karena udah
dengan petisi kemarin berarti menandakan kalau donatur ini kecewa dan nggak mau lagi uangnya ini untuk Agus. Jadi harusnya Tenovi mendengarkan pihak donatur. Jadi jangan bilang masih uang Agus masih ada. Enggak, itu uangnya donatur. Jadi haknya donatur mau diapakan. Itu masalah pasti selesai kalau uangnya udah nggak ada di Tenovi. Karena pengacaranya kan cuma ngincar uangnya yang selalu dia bilang ada di Tenovi. Menurut saya pasti selesai karena uangnya kan udah nggak ada gitu. Nah bener ya, bener juga tuh. Kemarin kan ada petisi itu untuk mengembalikan dana itu begitu ya. Sekarang kembalikan saja dana itu biar selesai kan. Karena bener juga yang dia minta kan sebenarnya adalah uang itu dari pengacaranya. Jadi kalau uang itu udah berpindah ke donatur sekarang, udah nggak ada lagi harapan. Jadi semuanya biar semua tidak ada yang merasa akan dierugikan begitu kan. Tapi yang lebih seru semeton ya, ketika dalam satu acara kemarin memang ada roman-roman kepanikan nih dari Bang Farhad gitu dengan laporan-laporan yang sudah dilakukan. Apalagi Bang Densu ini, Bang Densu keren, tanpa banyak omong langsung laporkan biar selesai. Kalau dia kan keluar kesana kemari gitu kan. Jadi gimana kita lihat ekspresi kepanikan dari Bang FA gitu semeton ya. Ini dia. Kalau dia ini lihat orang aja lah, lihat lawan lah gitu. Kalau semua orang kamu lihat sebagai lawan, dan lihat sebagai kawan, lihat dulu. Tujuan saya masuk di kasus Agus itu adalah untuk membela Agus orang buta ini gitu. Nah ini dari Bang Farhadnya mau damai apa enggak nih? Ya kalau saya sih hanya berpikir dari awal kan saya sudah damai, saya sudah salaman. Iya pasti rupanya. Ya, yang tidak bisa dikontrol ini Denny. Dia apa Bang? Ya kalau damai ya udah Farhad ini saling. Ini tidak. Justru di luar ganti Farhad dari Agus yang menyelesaikan, mengejek-ejek kita sebagai lawyer. Apakah menggunakan pasal pidana ataukah menggunakan pasal undang-undang ITE atau menggunakan Yunto? Bisa 156, 157 Yuntonya mungkin pasal 28 ayat 2 undang-undang ITE yang menurut saya mungkin ini agak lebih kena gitu ya. Karena kan kaitannya dengan disebarkan melalui media elektronik. Oke, Bang Farhad nggak mau ngerubah? Enggak, bukan gini. Kalau Pak itu kan pasal 28 ayat 2 undang-undang ITE. Nah, kemarin udah dikaji sih di SKPT dulu. Bahwa enggak ada kalimat ujaran kebencian itu di akunnya Denny Sumargo. Justru itu disebarkan di depan wartawan gitu. Bang Denny kan juga sudah bilang kalau misalkan ingin damai kan harus kompak di kedua sisi nih. Bang Denny ingin damai, Bang Farhad ingin damai. Udah sepakat. Nah ini dari Bang Farhadnya mau damai apa enggak nih? Ya kalau saya sih hanya berpikir dari awal kan saya sudah damai, saya sudah salaman. Iya pasti rupanya. Ya, yang tidak bisa dikontrol ini Denny. Kenapa Bang? Ya kalau damai ya udah Farhad ini saling. Ini tidak. Justru di luar ganti Farhad dari Agus yang menyelesaikan, mengejek-ejek kita sebagai lawyer. Padahal itu juga merupakan satu ujaran kebencian terhadap pengacara kali ya. Artinya dia harus ketika misalnya di rumah ada masalah, diberitahu polisi, masa polisi dimaki, masa polisi disuruh pergi, tiba-tiba kayak ada lawyer, masa diejek, masa dibilang sumber membuat biang kerok. Nah inilah yang membuat kadang-kala harusnya sesuatu persoalan itu mudah didamai, tapi kalimat-kalimat itu, contohnya dia mau damai, tapi nggak boleh ada pengacara, nggak boleh ada kamera yang lain, dia ngatur. Berarti Bang Farhad pengen Bang Denny meminta maaf secara langsung ke Bang Farhad? Iya saya nggak, karena ini sudah proses yang dihukum. Nanti kan saya dipanggil, dia dipanggil. Betul. Pasti kan ada memberi pemahaman. Oh ternyata mungkin maksudnya Denny seperti ini. Tapi untuk saat ini saya katakan terlalu cepat juga kerukunan keluarga Sulawesi Selatan memaafkannya, karena dia tidak mengklarifikasi, tidak memanggil saya. Dia hanya pribadi daripada ketua umum. Jadi nggak ada. Berarti nggak ada kata damai nih? Bukan. Bingung ya. Kita lagi melaporkan. Kalau kita bilang damai kan aneh gitu. Nah, kecuali kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, aliansi mempertemukan kita, kemudian meluruskan. Kan sebenarnya dampak bahaya ini adalah bukan Farhad Abbas dengan Denny, tapi buat suku-suku ini tuh aja. Oke Bang Farhad, mungkin terakhir nih ada yang disampaikan nggak nih? Mungkin untuk Bang Denny yang nonton nanti terkait kasus ini. Kalau Denny lihat orang aja lah, lihat lawan lah gitu. Kalau semua orang kamu lihat sebagai lawan, dan lihat sebagai kawan, lihat dulu. Tujuan saya masuk di kasus Agus itu adalah untuk membela Agus orang buta ini gitu. Jangan niat kita bagus, kamu buat posisi seolah-olah kita ini lawan gitu. Akhirnya lawan kamu gitu. Justru kalaupun kita awalnya kita agak gertak sedikit kamu tuh supaya apa? Supaya
Ya udah, enggak usah ribut, kita damai, kamu niat baik. Dari awal memang Denny tuh sudah bicara baik-baik sama saya. Oke. Dan dia mengambil kesimpulan bahwa Nopi patut dicurigai. Aduh. Itu omongan Denny gitu. Mungkin gara-gara saya ngomong begitu, dia nggak mau itu ketahuan Nopi, makanya dia bilang saya tai mungkin. Oke. Tapi dia balik, dia bilang tai itu adalah great, Ya, hebat iya bahasa dong. Korea gitu. Jadi terbalik-balik. Kita ke Pak Ito nih. Pak Ito, mungkin ada tanggapan dari Pak Ito? Iya, kalau masalah substansi permasalahannya kan yang paling tahu Bung Farhat Ya, dengan Bung benar. Denny ya. Tentunya nanti penyidik kan dalam pemeriksaan akan dimintakan keterangan. Nah, keterangan-keterangan itulah penyidik akan menyimpulkan. Tapi prinsipnya, kalau yang setahu saya penyidik itu berharap kalau ada kasus yang bukan merupakan pidana berat, kalau bisa diselesaikan Betul. secara kekeluargaan, kenapa tidak? Betul ya. Kalau bisa diselesaikan dengan keluarga ya itu. Tapi saya harus sedikit ini bawa suku-suku ini. Bawaan tidak ada orang Sumatera begitu ya, yang begitu juga. Sumatera Sulawesi kemarin yang kemarin kan dibahas masalah suku. Tapi ketika memang Bang Denny itu minta maaf ke ketua aliansi dan langsung dimaafkan, ya memang seperti itu karakter orang di sana, begitu suka memaafkan gitu kan. Tapi ketika memang diganggu hak martabatnya, oh jangan salah begitu untuk mereka nanti berbuat hal yang sama juga begitu. Tapi ketika orang meminta maaf, ya udah, nah segitu baiknya orang lagi dibelunder-lunder ini gimana ini? Ini jangan sampai loh ya, ini salah satu suku juga marah sama Anda begitu ya. Memaksakan orang bahwa suku itu harus begini, tidak bisa ya. Memang karakter suku itu begitu, pemaaf gitu udah, selesai begitu ya. Kita lanjutin Semutan. Dia ngelaporin apa? Kamu jangan nanya-nanya, lapor apa? Dugaan Dugaan apa? kode etik. Kode etik apa? Mencabut ini Bang izin nabung sebagai pengacara. Iya, kamu jelas Panik, dulu panik. kalau pertanyaan sama saya gitu. Jangan dibodoh-bodohin sama orang. Panik. Nanti dia bilang ada yang mau melamar Farhat, Bang, ada yang mau melamar Farhat, Bang, ada yang mau nyumpi pikirannya Farhat, itu ngapain? Kamu lihat kalau orang yang semua orang kalian wawancarai, lihat juga kapasitas, kompetensi orang itu sebagai apa. Kalau cuman lawyer yang menggugat Kapolri, menggugat ini, jangan dihebohin, kasihan kalian punya TV nanti nggak ada yang nonton. Dia juga menggandeng Andi yang UMKM itu Bang. Sudah, Panik. itu namanya hari ini UMKM ya. Jangan lagi berani datang ke rumah gue ya. Karena yang punya uang bilang itu bukan uang titipan. Itu adalah uang pribadi dia, urusan dia sama Elsa Sharif. Jadi nggak ada urusan sama gue ya. Ingat ya, dia udah ngomong. Kemudian dia nggak menuntut. Dia tidak pernah nunjuk lawyer. Dia hanya menyarankan supaya Elsa mengembalikan untuk membantu. Dan kalian perlu ketahui bahwa dialah menurut saya yang menipu sebenarnya. Kenapa? Karena dia mengakui bahwa putusan pengadilan itu adalah pembelian slot iklan, bukan investasi. Kalau hari itu dia kena investasi, maka akan dihukumlah dia seberat mungkin. Nah, berarti ada yang tertipu member, dan member jangan pura-pura ditipu. Kalian udah tahu itu adalah kebodohan kalian. Beli slot masih minta investasi kembali, itu tidak mungkin. Dan laporan terhadap Andi sudah jalan ya. Andi, kamu itu nggak ada suatu kuasa bodong. Firdaus sudah mengakui dan mengatakan bahwa uang yang diterima Elsa Sharif itu adalah uang legal sebagai jasa lawyer, sah. Nah, dan kalian sudah laporkan ke polisi. Udah, lapor aja ke polisi, proses, datang aja. Tinggal adu kuat aja mana bukti. Kalau Elsa kuat, kita kuat, ya berarti kan kasusnya SP3. Kalau kalian kuat, ya berarti sidang sampai ada hukuman, selesai. Kenapa harus kalian mempermalukan saya Elsa dengan cara-cara yang seperti itu? Jadi Firdaus itu adalah lawyer yang melaporkan Elsa Sharif. Yang dulu gua laporin, gua bilang Coboy cengeng ya. Mereka terlalu berani menerima kuasa dan mereka bilang mereka tidak mau gila gara-gara diperdaya oleh Andi ya. Dan sekarang Firdaus marah kepada Andi, kepada semua menjelaskan Elsa Sharif sah sebagai jasa lawyer. Dan maka mereka akan dituntut balik bahwa banyak uang yang sudah divonis bebas tersebut tidak dikembalikan kepada para member. Sedangkan dalam keterangan persnya si Sanjay mengatakan bahwa vonis bebas mereka karena itu adalah bukan uang investasi bodong, tapi adalah uang pembelian slot. Dan 10 kali PKPU sudah keluar semua karena itu tetap pembelian slot. Nah, tapi
Kenapa selama ini dia bilang uang dibawa Elsa? Berarti mereka datang ke rumah kita itu adalah dengan suatu kejahatan, yang mana mereka mengatakan bahwa uang itu adalah uang titipan member, dan member yang kurang-kurang ajar ini Ibu Esti, Ibu Rita, Esti, Rita, kita yang baju Maxim kuning itu, lu udah gue laporin, dan kamu ngajarin anak-anak kamu seolah nantang saya berantem, padahal kamu tahu bahwa uang itu adalah uang, bukan uang member, dan kalian juga nggak pernah menitipkan uang ke kita. Nah sekarang si Sanjay hanya menghimbau Ibu Elsa minta uang kembali dengan seolah-olah punya rasa kemanusiaan, tidak akan menuntut. Kemudian ya jelas kan nggak ada uang kalian di rumahnya Elsa Sharif, apalagi di rumah Farhad Abbas. Nah, dan mereka udah laporin polisi, pengacaranya Firdaus. Nah Firdaus sekarang udah marah-marah tuh. Jadi udah jelas kan siapa yang melanggar hukum dengan cara-cara premanisme, udah mulai terjawab ya. Buat tetangga-tetangga saya, orang-orang yang tampil di situ hanya ingin masuk TV biar kelihatan saya malu. Saya nggak malu, saya nggak nipu mereka. Ya. Lagian juga saya dengan tetangga nggak ada punya hubungan yang seolah saya itu kasih makan tetangga, kemudian tetangga malu. Nggak ada. Kami dengan tetangga masing-masing punya kehormatan dan mandiri semua, nggak ada masalah. Nah, dan mereka itu terlalu berani mengancam-ngancam gitu. Nah, mulai hari ini ya kita minta polisi untuk tangkap segera itu Andi itu yang memprovokasi. Dan dialah yang mengarahkan agar para member menyari Ibu Elsa dan saya. Padahal jelas-jelas uang itu adalah bukan uang member, uang pribadi. Ada pernyataan, bukan uang member. Oke, Bang. Terutama ini cumi-cumi ini. Cumi-cumi ini paling banyak banget memberita yang tidak berimbang terhadap saya. Tapi nggak apa-apa, sekarang kalian menyadari kan bahwa yang sebenarnya yang terjadi seperti itu. Bang, tapi menurut Abang kaget nggak dengan langkahnya Bang Herwanto melaporkan Abang mungkin? Saya sempat terkejut. Dia ngomong Heran apa? Ini orang ngomong siapa? Saya nggak kenal. Soal kode etik Bang katanya. Kode etik apa? Abang di kode Pradi. etik apa? Yang kode etik itu adalah lawyer-lawyer yang mengada-ada. Kapolri nggak salah, Kapolri digugat 1 triliun. Urusan apa? Urusan Cirebon, ya kan tak nyambung, minta barang bukti segala macam, ditolak putus laporannya. Terus kamu kalau udah kalah ngelawan Kapolri, gugat tuh nggak usah lagi deh ikut-ikut sidang, berhenti aja jadi jual-jual apa kayak di sana. Tuh ya yang cumi-cumi itu. Tapi prinsipnya sebetulnya tidak ada asap sih kalau tidak ada api, bener ya begitu ya. Jadi kalau tidak ada sangkut paut yang terjadi, masa iya sekarang mau menambah daftar orang mau dilaporkan begitu kan? Banyak sekali yang dilaporkan tuh ya. Ada yang dari yang dari kasus ini, kasus Agus, kasus UMKM juga begitu kan, banyak sekali. Tapi mudah-mudahan lah dengan apa yang terjadi sekarang, yuk sadarlah ya, terlalu banyak tuh ya, dan satu-satu laporannya mungkin tidak ada yang digubris ya. Karena dia lagi. Jadi segitu sementara ya, tetap jaga persatuan kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.